Aduh, makasih ya. Setelah kamu rawat, kebun ibu jadi tidak kering lagi. Besok kamu siram kebun ibu lagi ya. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. 2 tahun sudah Bu Nina hidup tanpa suami. Sejak kepergian almarhum, Bu Nina mendapati kenyataan bahwa rumahnya yang tadinya ramai, kini hanya diisi oleh dirinya sendiri. Ia janda yang dikenal ramah di lingkungan. Tetapi bagi Bu Nina, keramahan itu adalah cara untuk tetap terhubung dengan dunia luar, untuk tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesendirian. Bu Nina adalah tipe wanita yang tidak bisa berlama-lama menyendiri. Ia butuh interaksi, butuh suara, butuh perhatian. Karena itulah, ia selalu mencari alasan untuk keluar rumah. Tujuannya sederhana, mengisi waktu dan mengisi hati. Kegiatan utamanya adalah kumpul-kumpul, entah itu dengan teman lama atau kelompok ibu-ibu di sekitar kompleks. Pertemuan itu penting, setidaknya untuk memastikan ia masih memiliki kehidupan sosial. Tapi ia tahu, kumpul bersama teman wanita tidak akan pernah bisa menggantikan satu hal, kehadiran sosok laki-laki. Untuk mengatasi kekosongan itu, Bu Nina mulai berkenalan dan dekat dengan beberapa pria. Ia tidak pernah menutup diri. Niatnya jelas dan to the point, mencari suami. Ia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya sendiri. Bu Nina sadar, di usianya ini ia tidak bisa lagi menunggu takdir datang mengetuk pintu. Ia harus aktif mencari. Bu Nina sering mengajak pria-pria yang dekat dengannya untuk karaoke atau pergi liburan keluar kota. Ia melakukan ini bukan tanpa alasan. Baginya, kegiatan ini adalah cara cepat untuk menguji kompatibilitas seseorang. Di luar kota atau dalam suasana santai seperti karaoke, karakter asli seseorang akan lebih cepat terlihat. Ini adalah investasi waktu yang dianggapnya perlu. Kalau cuma ngopi-ngopi di sini, aku nggak tahu dia orangnya bagaimana. Harus dilihat saat dia pegang uang, saat dia berinteraksi sama orang asing, dan saat dia harus menghadapi kondisi di luar rutinitasnya. Pikir Bu Nina sambil menyesap tehnya di teras rumah. Ia telah belajar dari pengalaman. Sayangnya, proses pencarian Bu Nina selalu berakhir dengan pergantian pasangan. Pria-pria yang datang silih berganti itu tidak ada yang memenuhi kriterianya untuk dijadikan suami. Ada yang terlihat baik di awal, tetapi ternyata hanya ingin mendompleng kenyamanan hidup Bu Nina. Ada yang terlalu kekanak-kanakan. Intinya, tidak ada yang terasa pas untuk memimpin rumah tangga bersamanya. Ya, mau bagaimana lagi? Daripada menikah sebentar terus cerai, lebih baik aku putus sekarang. Aku cari yang benar-benar bisa jadi bapak rumah tangga, bukan anak rumah tangga. Katanya suatu kali kepada dirinya sendiri saat harus membatalkan janji dengan seorang pria yang baru dikenalnya seminggu. Siklus ini, berkenalan, menjejaki, dan memutuskan, terus berulang. Bu Nina tidak merasa malu atau bersalah. Ia hanya sedang mempraktikkan seleksi alam pribadinya sendiri. Ia menggunakan waktu dan energinya secara efisien untuk menemukan pasangan, meskipun seringkali berakhir dengan kekecewaan kecil. Seperti malam ini, Bu Nina baru saja merapikan diri. Ia akan pergi karaoke dengan Pak Bambang, seorang pengusaha catering yang dikenalkan oleh teman lamanya. Ini adalah pertemuan ketiga mereka. Bu Nina berharap Pak Bambang berbeda. Ia pergi untuk menemukan jawaban atas kesepiannya di luar sana, dalam keramaian karaoke dan obrolan serius dengan Pak Bambang. Di rumah sebelah Bu Nina, hidup seorang pemuda bernama Danu. Usianya baru 24 tahun. Di usia ini, energi Danu habis terkuras untuk mencari nafkah. Ia bekerja di sebuah bengkel kecil di pinggir kota. Pekerjaannya berat, kotor, dan upahnya pas-pasan. Tetapi Danu selalu mensyukuri pekerjaannya. Baginya, keringat adalah bukti bahwa ia berjuang untuk keluarganya. Malam itu, Danu pulang dalam kondisi fisik yang benar-benar terkuras. Bengkel baru saja mendapatkan pekerjaan besar yang harus diselesaikan tepat waktu. Sejak pagi, ia hampir tidak sempat istirahat. Tubuhnya terasa remuk, dan pikirannya hanya tertuju pada satu hal, kasur empuk di kamarnya. Saat motor bututnya memasuki gang rumah, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat. Jalanan sepi,
Udara malam terasa menusuk. Danu sudah membayangkan betapa nyamannya mandi air hangat, lalu langsung terlelap. Tapi ada satu hal yang ia sadari saat mematikan mesin motor. Ponselnya mati total. Baterainya habis sejak sore dan ia lupa mengisi daya karena saking sibuknya. Danu menuntun motornya dan berhenti di depan rumahnya. Pandangannya langsung menyapu ke rumah itu. Gelap. Tidak ada lampu yang menyala. Bahkan lampu teras pun mati. Ia merasa aneh. Biasanya, ibunya akan menyisakan satu lampu di ruang depan. Ia mencoba menekan bel. Tidak ada suara. Ia mengetuk pagar besi perlahan. Lalu lebih keras. Sunyi. Bu, Pak, Assalamualaikum. Panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Danu mulai merasa tidak enak. Ia teringat. Sore tadi, sebelum ia berangkat kerja, ibunya sempat bilang ada hajatan kerabat jauh di luar kota. Mereka semua, bapak, ibu, dan adiknya akan berangkat. Pasti mereka lupa kalau aku pulang larut, batin Danu. Kenyataannya, bukan hanya lupa bahwa Danu pulang larut, tetapi mereka lupa memberinya kunci rumah. Kunci yang biasanya digantung di balik pintu kini tidak ada. Danu merogoh tas kecilnya, hanya ada jaket lusuh dan dompet. Ia terkunci di luar rumahnya sendiri. Kaki Danu lemas. Kelelahan fisik yang ia rasakan kini bercampur dengan rasa frustrasi dan dingin. Ia tidak bisa menelpon siapapun karena ponselnya mati. Ia tidak bisa masuk ke dalam rumah. Ia benar-benar terjebak. Danu mencoba berpikir pragmatis. Apa opsi terbaiknya? Mendobrak? Tidak mungkin. Kuncinya ganda dan rumahnya aman. Menunggu sampai pagi? Tentu saja. Tetapi ia harus tidur di mana? Pikirannya melayang ke pos ronda. Itu adalah pilihan yang paling logis. Pos ronda pasti ada bangku kayu dan setidaknya sedikit terlindung dari embun malam. Namun, jaraknya lumayan jauh dan badannya sudah terlalu sakit untuk berjalan lagi. Ia juga tidak ingin terlihat mencurigakan tidur di pos ronda tengah malam. Danu kemudian menoleh ke sebelah, rumah Bu Nina. Janda itu. Danu tahu Bu Nina sering keluar malam. Tetapi, malam itu, kebetulan lampu teras rumah Bu Nina masih menyala terang. Ini menunjukkan bahwa rumah itu ada penghuninya atau setidaknya tidak ditinggalkan begitu saja. Danu akhirnya memutuskan. Ia berjalan perlahan ke teras rumah Bu Nina. Ia memilih untuk duduk di anak tangga teras. Tidak ada niat aneh. Ia hanya ingin mencari tempat yang lebih aman dan sedikit terlindung dari angin malam yang semakin kencang. Ia melipat jaketnya menjadi bantal kecil, mencoba memejamkan mata di teras tetangga. Ini adalah pilihan terbaik saat ini. Danu baru saja berhasil memejamkan mata selama beberapa menit ketika ia mendengar suara mobil berhenti dan pagar dibuka. Ia langsung terbangun. Itu adalah Bu Nina yang baru pulang. Bu Nina melihatnya. Danu segera berdiri, merasa canggung karena ketahuan tidur di teras orang. Danu, kamu kenapa di sini? Jam segini loh, tanya Bu Nina. Nadanya terdengar sedikit lelah. Mungkin setelah pulang dari karaoke-nya. Danu menceritakan situasinya secara to the point. Iya Bu Nina, saya terkunci. Keluarga saya pergi ke luar kota. Kuncinya lupa ditinggal. Ponsel mati lagi. Jelasnya singkat. Bu Nina menyipitkan mata, mengamati Danu. Danu terlihat benar-benar kelelahan. Matanya merah, jaketnya lusuh, dan ia berdiri di balik pagar rumahnya yang gelap. Rasa kasihan Bu Nina langsung muncul, disusul dengan naluri keibuan yang sudah lama ia pendam. Kamu kelihatan sakit sekali. Dingin loh di luar, kamu bisa sakit. Jangan coba-coba tidur di teras. Ini sudah hampir tengah malam, kata Bu Nina. Suaranya kini penuh kehangatan yang tidak terduga. Bu Nina kemudian membuat tawaran yang mengejutkan. Ia membuka pagar rumahnya. Masuk aja, Nuh. Daripada kamu kedinginan dan besok sakit. Menginap di sini sebentar. Besok pagi kan kamu bisa coba hubungi keluarga lagi. Ada kamar kosong di belakang, kata Bu Nina. Danu terdiam. Ia adalah pria muda. Bu Nina adalah janda. Resiko omongan tetangga langsung terlintas di benaknya. Aduh, Bu Nina, nggak enak sama tetangga. Nanti jadi omongan. Saya di pos ronda saja, Bu. Balasnya tuh halus. Bu Nina tersenyum tipis. Senyum itu tidak mengejek, tapi mengandung pengertian yang mendalam. Sudah, Nuh. Jangan pikirkan omongan orang. Mereka nggak tahu kamu di luar sana kedinginan. Kamu di sini aman. Lagi pula, saya di rumah sendirian. Setidaknya ada orang lain.
Ini tawaran tulus, Nuh. Masuk aja. Saya percaya kamu anak baik. Tegas Bu Nina. Nadanya kini benar-benar meyakinkan. Danu menatap mata Bu Nina. Ia melihat kejujuran dan kehangatan yang ia butuhkan saat ini. Kelelahan mengalahkan kecanggungan. Ia mengangguk. Tawaran ini adalah solusi paling pragmatis untuk masalahnya. Bu Nina membuka pagar lebar-lebar. Nah, begitu. Masuk dulu. Sebelum kita bicara banyak, kamu mandi dulu biar segar. Habis itu kita ngobrol ringan. Kamu pasti lapar juga kan? Setelah menerima tawaran menginap dari Bu Nina, Danu melangkah masuk ke rumah yang terasa asing. Namun anehnya, hangat. Kehangatan itu bukan hanya dari suhu ruangan yang berbeda dari udara malam, tetapi juga dari nada bicara Bu Nina yang penuh pengertian. Bu Nina menutup pagar dan mempersilahkan Danu duduk sebentar. Ia bergerak cepat, bukan seperti wanita yang baru pulang dari urusan pribadi. Bu Nina tahu prioritasnya. Danu harus merasa nyaman dulu. Langsung saja, Nuk. Di situ kamar mandi di belakang. Kamu pasti lengket dan capek kan? Mandi saja, air hangatnya ada. Perintah Bu Nina, nadanya seperti seorang ibu kepada anaknya. Danu sempat ragu. Saya pakai handuk sendiri saja, Bu. Katanya sedikit menahan diri. Sudah, jangan repot. Ambil saja di lemari sana. Saya percaya kamu anak baik. Kamu perlu istirahat, bukan malah canggung terus. Balas Bu Nina menunjukkan bahwa ia sudah melewati fase pertimbangan dan hanya ingin fokus pada solusi praktis. Danu mengangguk, merasa sedikit lega dan hormat pada kepercayaan yang diberikan Bu Nina. Setelah mandi, tubuh Danu terasa jauh lebih ringan. Ia kembali ke ruang tengah, di mana Bu Nina sudah menyiapkan teh hangat dan beberapa kue. Bu Nina sendiri sudah mengganti pakaiannya dengan daster rumahan yang nyaman. Duduk sini, Nuk. Jangan kaku. Saya anggap kamu ini seperti keponakan saya sendiri. Anggap saja ini rumah sendiri, kata Bu Nina menyodorkan cangkir teh. Mereka mulai mengobrol ringan. Danu bercerita singkat tentang pekerjaannya di bengkel, betapa melelahkan hari itu, dan betapa ia bersyukur bisa bekerja. Bu Nina mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian, Bu Nina mengambil alih percakapan. Ia bercerita bahwa rumah itu biasanya sangat sepi. Kalau keluarga saya pergi keluar kota, rumah ini rasanya seperti kuburan, Nuk. Besar, tapi nggak ada suara. Beda kalau almarhum suami masih ada. Selalu ada suara. Selalu ada yang bisa diajak bercanda. Ucap Bu Nina. Suaranya sedikit merendah, bukan karena sedih, tapi karena sedang merefleksikan kenyataan. Danu yang juga anak perantauan dan sering merasa sepi, bisa menangkap resonansi itu. Saya paham, Bu Nina. Saya juga sering merasa sepi kalau malam. Walaupun ada keluarga, kadang kita butuh orang lain untuk sekedar dengerin. Tanggap Danu. Obrolan mereka bergerak dari sekedar basa-basi menjadi pengakuan tentang kesendirian. Bu Nina mengungkapkan rasa irinya pada orang lain yang bisa mendapatkan perhatian rutin dari pasangannya. Ia tidak iri pada kekayaan, tetapi iri pada kenyamanan emosional yang stabil. Kadang saya lihat pasangan di jalan gandengan tangan sederhana sekali. Tapi itu loh, Nuk, yang mahal. Perhatian kecil yang tulus. Saya udah lama gak merasakan itu. Makanya saya suka keluar, kumpul-kumpul, cari pengalih perhatian. Jelas Bu Nina menatap cangkir tehnya. Ia bicara to the point, tanpa berusaha mengasihani diri sendiri. Itu adalah refleksi jujur dari seorang wanita dewasa. Danu membalas, saya juga, Bu. Walaupun saya sibuk kerja, malam-malam gini kalau sudah capek, rasanya pingin ada yang nenangin. Ada yang bikinin teh seperti ibu ini. Ucap Danu tulus. Ucapan Danu itu menyentuh hati Bu Nina. Bagi Bu Nina, pengakuan atas usahanya merawat Danu terasa sangat berharga. Tiba-tiba Bu Nina menyadarkan kepalanya di bahu Danu, perlahan dan penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang sedang rapuh. Danu terkejut, tetapi ia tidak menolak. Ia membiarkan Bu Nina bersandar di bahunya. Keheningan sesaat terjadi, diisi oleh rasa saling percaya yang tumbuh cepat. Momen itu memicu kejujuran yang terpendam. Bu Nina kembali berbicara, suaranya lebih pelan.
Malam-malam begini kalau saya sepi sekali, Nu. Saya biasanya nonton film. Film yang bisa bikin saya lupa sebentar sama kesepian ini. Film Jepang, Nu. Kamu tahu kan? Tahu, Bu. Saya juga sering begitu kalau lagi suntuk dan gak ada kerjaan. Jawab Danu dengan jujur. Pengakuan Danu membuat Bu Nina tersenyum. Senyum itu terasa lega, seolah bebannya berkurang karena ada yang mau berbagi rahasia yang sama. Nah, berarti kita nggak sendirian kan? Mau coba nonton baling? Biar sepinya sama-sama hilang. Usul Bu Nina, sangat to the point. Mereka pun bergeser posisi. Laptop Bu Nina dihidupkan. Malam itu, dua orang yang kesepian yang baru bertemu karena takdir pagar terkunci, duduk berdampingan, bersiap menonton film. Film yang mereka tonton adalah film dengan alur tentang seorang yang ditugaskan merawat kebun. Dan sang pemilik kebun akhirnya merasa sangat puas dengan hasil kerja si tukang kebun. Selama menonton, tidak ada dialog yang canggung. Mereka sesekali saling melirik, tersenyum kecil, seolah berkata, "Lihat, kita sama-sama kesepian dan ini cara kita mengatasinya." Bu Nina tidak lagi menyandarkan kepala. Bagi Danu, malam itu adalah pengalaman yang aneh sekaligus membebaskan. Ia tidak menyangka bahwa ketulusan dan kejujuran bisa terbentuk secepat itu dengan tetangganya. Ia melihat Bu Nina bukan lagi sebagai janda yang aktif bersosialisasi, tetapi sebagai seorang wanita yang sedang mencari ketenangan sama seperti dirinya. Film itu berakhir, layar kembali gelap, tetapi suasana di antara mereka tetap terang. Keheningan yang terjadi bukanlah keheningan kaku, melainkan keheningan yang memikirkan. Mereka berdua sama-sama merefleksikan apa yang baru saja mereka tonton. Bu Nina mematikan laptop dan meneleh sepenuhnya ke arah Danu. Wajahnya terlihat damai, seolah sebagian beban kesepiannya terangkat, karena ia tidak lagi menonton itu sendirian. "Filmnya bagus ya, ceritanya bagus," kata Bu Nina, memulai. "Iya Bu Nina, saya suka. Tukang kebunnya itu kerja keras sekali, sampai hasilnya memuaskan. Pemilik kebunnya jadi bahagia," jawab Danu berusaha santai. Bu Nina menatap Danu lekat-lekat. Tatapan yang kini bukan lagi tatapan kasihan seperti di depan pagar tadi, melainkan tatapan yang penuh makna tersembunyi. "Saya jadi berpikir, Nu, saya punya kebun, tapi kebun saya ini sudah lama sekali tidak terawat. Rumputnya sudah tinggi, tanahnya sudah kering." Bu Nina memulai, suaranya sangat tenang tetapi penuh implikasi. Bu Nina kemudian melanjutkan, langsung ke intinya dengan bahasa yang sangat to the point. "Tukang kebun di film itu sangat ahli. Saya lihat kamu juga orangnya bertanggung jawab dan pekerja keras. Jadi saya mau tanya, Nu," jeda Bu Nina, "apa kamu bersedia merawat kebun saya juga? Kebun yang sudah lama saya biarkan kering ini?" Danu meskipun hatinya berdebar, harus berpikir reflektif dan pragmatis. Ia memikirkan kelelahannya hari itu. Fisiknya benar-benar mencapai batas. "Bu Nina, saya mengerti maksud Ibu. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan ini. Dan ya, saya bersedia merawat kebun Ibu," kata Danu, membalas tatapan Bu Nina dengan serius. Danu melanjutkan penjelasannya. Ia berbicara dengan jujur tentang kondisi fisiknya. "Tapi Bu Nina, jujur saja, saya hari ini benar-benar capek. Badan saya sudah nggak sanggup kalau harus kerja keras lagi malam ini. Tenaga saya sudah habis di bengkel," jelas Danu. Ia tidak menolak tawaran itu, ia hanya meminta penundaan. "Saya janji, besok pagi, setelah saya bangun dan energi saya kembali penuh, saya akan merawat kebun Ibu dengan baik dan benar. Bagaimana?" Bu Nina mendengarkan penjelasan Danu dengan cermat. Ia melihat kejujuran di mata pemuda itu. Danu tidak bertele-tele. Ia jujur tentang keterbatasan fisiknya, tetapi ketulusannya untuk menerima tawaran itu tidak bisa disangkal. Bu Nina tersenyum, senyum penerimaan dan pemahaman. "Baik, No, saya hargai kejujuran dan janji kamu itu. Saya tidak mau memaksakan. Kamu memang kelihatan lelah sekali. Kalau begitu, kita tidur saja. Besok pagi, kamu tepati janji kamu itu. Saya akan tunggu," putus Bu Nina. Danu merasa lega. Ia telah membuat janji dan janji itu akan ditepati. Malam itu mereka berdua pamit untuk tidur di kamar masing-masing. Bu Nina tidur dengan perasaan berharap, dan Danu tidur dengan perasaan bertanggung jawab atas janji yang ia buat di tengah malam yang dingin. Danu terbangun pagi itu dengan perasaan yang berbeda. Kelelahan semalam sudah berganti menjadi energi yang terisi penuh. Di luar, terdengar suara rintikan hujan ringan yang membasahi bumi.
Meskipun tubuhnya sudah nyaman, ada satu hal yang langsung muncul di benaknya. Janji yang ia buat semalam. Janji untuk merawat kebun Bu Nina. Ia segera bangkit, merapikan dirinya, dan menuju ruang tengah. Bu Nina sudah ada di sana. Ia sedang berdiri di dekat jendela, memandang keluar, dan di meja sudah tersedia 2 cangkir teh hangat yang mengepul. "Pagi Bu Nina, wah sudah dibuatkan teh," sapa Danu merasa dihargai. "Pagi Nu, saya memang suka teh di pagi hari kalau hujan begini. Duduk sini, minum dulu biar badan anget," balas Bu Nina, senyumnya menyiratkan antisipasi yang tidak bisa ia sembunyikan. Mereka duduk bersebelahan lagi, menikmati kehangatan teh sambil memandangi tetesan hujan. Suasana pagi itu hening, tetapi penuh makna. Tidak ada lagi kecanggungan. Yang ada hanyalah 2 orang yang memahami kebutuhan dan janji yang tergantung di udara. Setelah beberapa tegukan teh, Bu Nina memutuskan untuk langsung ke inti. Ia tidak ingin berlama-lama. "No, bagaimana? Energi kamu sudah penuh kan? Badan kamu sudah segar? Kamu ingat janji kamu semalam?" Tanya Bu Nina menatap mata Danu. Pertanyaan itu bukanlah tekanan, melainkan konfirmasi yang lembut atas sebuah kesepakatan. Danu mengangguk tanpa ragu. "Ingat Bu Nina, saya sudah janji. Saya siap merawat kebun ibu hari ini. Justru saya sudah nggak sabar. Nggak enak kalau punya utang janji," jawab Danu dengan ketulusan seorang pria yang bertanggung jawab. Jawaban Danu membuat Bu Nina merasa lega. Keraguan kecil yang mungkin ia miliki tentang penundaan semalam kini sepenuhnya hilang. Ia merasa bahwa kepercayaannya pada Danu tidak salah. "Bagus kalau begitu. Saya senang kamu menepati janji." "Kebun itu memang sudah lama saya biarkan. Saya butuh seseorang yang benar-benar bisa merawatnya dengan tulus dan memuaskan," ucap Bu Nina, sekali lagi menegaskan bahwa ini adalah pekerjaan serius, bukan main-main. Danu pun mengiyakan. Mereka berdua berdiri, tidak ada lagi obrolan basa-basi. Danu mengerti apa yang harus ia lakukan. Di sana mereka mulai melakukan perawatan kebun yang telah disepakati. Prosesnya terjadi dengan intensitas tinggi, fokus, dan penuh perhatian. Danu bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia ingat betul yang mereka tonton dalam film semalam. Ia memastikan bahwa setiap detil di kebun Bu Nina diperhatikan. Ia ingin memastikan bahwa perawatan yang ia berikan benar-benar maksimal dan akan memberikan hasil yang memuaskan. Bu Nina di sisi lain terlihat sangat bahagia. Wajahnya bersinar dan ia memberikan senyum tulus yang jauh lebih indah daripada senyum ramahnya di lingkungan. Ia merasakan bahwa kebunnya yang kering kini telah dihidupkan kembali, dirawat dengan perhatian dan ketulusan yang ia dambakan. Momen puncak terjadi ketika Danu sampai pada tahap akhir perawatan tersebut, penyiraman kebun. Dengan penuh fokus, Danu melakukan penyiraman yang tuntas dan merata. Penyiraman itu terasa lega dan final. Itu adalah simbol dari komitmen yang telah ia berikan. Sebuah penutup yang sempurna untuk janji yang telah ditepati. Danu menyelesaikan tugasnya dengan rasa plong yang luar biasa. Bu Nina memandangnya penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak, No. Kebun saya sekarang terasa jauh lebih baik. Kamu benar-benar tukang kebun yang bertanggung jawab," ucap Bu Nina, suaranya dipenuhi kehangatan dan rasa syukur. "Sama-sama Bu Nina, saya sudah janji dan saya akan selalu menepati janji," balas Danu. Setelah penyiraman selesai, keduanya kembali ke ruang tengah, meninggalkan kebun yang kini terasa segar dan terawat. Mereka kembali duduk sambil menikmati sisa teh hangat di tengah rintikan hujan. Tetapi, kini dengan ikatan yang jauh lebih kuat dan pengalaman yang tak terlupakan. Setelah penepatan janji selesai, Danu dan Bu Nina kembali ke sofa ruang tengah. Udara pagi terasa sejuk karena hujan. Ada rasa kehangatan dan kedekatan yang nyata di antara mereka. Kehangatan ini bukan lagi dari teh, melainkan dari pengalaman yang baru saja mereka bagi. Mereka berbincang ringan, tetapi topik obrolan mereka kali ini lebih fokus pada perasaan yang muncul setelah kejadian itu. Bu Nina tersenyum puas. Raut wajahnya menunjukkan ketenangan yang lama tidak ia rasakan.
Perasaan saya jadi lebih enak, No. Benar-benar lega. Saya bersyukur sekali kamu ada di sini, ucap Bu Nina menatap Danu dengan tatapan penuh penghargaan. Ia tidak lagi bicara tentang kebun, tetapi tentang dampak emosional dari interaksi tersebut. Danu yang kini sudah duduk tegak merasakan hal yang sama. Saya juga, Bu Nina, saya merasa lebih rileks. Rasanya seperti beban yang sudah lama saya pikul tiba-tiba hilang. Padahal cuman urusan kunci rumah. Jawab Danu tersenyum kecil. Momen itu memicu Danu untuk merefleksikan seluruh rangkaian peristiwa. Ia mulai berbicara dengan nada yang lebih filosofis, gaya yang mencerminkan pemikiran orang dewasa tentang takdir dan kehidupan. Awalnya, saya kesal sekali sama keluarga saya yang lupa titip kunci. Capek, kedinginan, frustasi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini bukan sekedar kebetulan, Bu Nina. Menemui refleksinya. Bu Nina menyimak dengan saksama. Ia tahu Danu sedang mencoba mencari makna yang lebih dalam di balik pertemuan yang tidak terduga ini. Coba bayangkan kalau HP saya nggak mati. Saya pasti sudah telepon teman atau keluarga dan minta kunci. Kalau lampu ibu mati, saya pasti tidur di pos ronda. Tapi semua faktornya terjadi. Saya terkunci, ibu baru pulang, dan ibu menawarkan yang saya butuhkan. Saya yakin, Bu Nina, ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Tuhan sengaja mempertemukan dua orang yang sama-sama kesepian, yang sama-sama butuh ditemani, agar kita bisa saling menguatkan. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk membuka peluang cinta yang tulus datang kapan saja dari arah manapun. Bu Nina tertegun mendengar kata-kata Danu. Pemuda itu berbicara melampaui usianya. Danu tidak hanya melihat Bu Nina sebagai wanita yang bisa memberikan kenyamanan, tetapi sebagai jiwa yang kesepian yang membutuhkan perhatian. Kamu benar, No. Sudah lama sekali saya tidak mendengar orang yang bicara tentang takdir dengan sudut pandang seperti itu. Saya selalu merasa berjuang sendiri mencari kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu justru datang saat saya tidak mencari. Balas Bu Nina. Matanya terlihat berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena sentuhan realitas yang tiba-tiba hadir. Waktu terus berjalan dan Danu seharusnya sudah kembali ke rumahnya. Keluarganya mungkin sudah kembali dari hajatan. Tapi Danu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin buru-buru pulang. Keluarga saya pasti sudah pulang, Bu Nina. Tapi saya belum mau pulang, ujar Danu, jujur. Bu Nina memandangnya. Kenapa, No? Kamu nggak khawatir mereka mencari? Mereka tahu saya aman. Tapi Bu Nina, saya merasa nyaman sekali di sini, kata Danu tulus. Ia menjelaskan bahwa meskipun rumahnya adalah tempat ia tumbuh dan ia mencintai keluarganya, ia merasa bahwa rumah ini, rumah Bu Nina, kini memberinya rasa yang berbeda. Di sini saya merasa diperhatikan secara khusus, saya merasa dihargai, dan saya merasa ada orang yang bergantung pada saya. Itu rasa yang sudah lama hilang. Danu memandang Bu Nina. Bu Nina, saya merasa sudah menemukan tempat dan seseorang yang membuat saya merasa bukan cuma menumpang, tapi seperti di rumah. Saya menemukan kehangatan di tengah hujan dan janji yang saya tepati. Meskipun keluarga Danu sebentar lagi akan kembali, Danu merasa ikatan batinnya kini jauh lebih kuat dengan Bu Nina. Ia tidak ingin memutuskan ikatan yang baru terbentuk ini hanya karena masalah pintu rumahnya sudah terbuka. Bu Nina mengerti, ia tidak mendesak Danu untuk pergi. Ia justru merasa lega karena ia tahu ia tidak lagi harus menghadapi kesepiannya sendirian. Danu telah menjadi jangkar yang ia cari selama ini, tanpa perlu mencarinya jauh-jauh di luar kota atau di tempat karaoke. Danu mulai lebih sering datang ke rumah Bu Nina, bukan lagi karena terpaksa terkunci, tetapi karena keinginan tulus untuk berada di sana dan memberikan apa yang Bu Nina butuhkan, perhatian. Aktivitas merawat kebun Bu Nina pun menjadi sebuah rutinitas baru bagi mereka berdua. Kegiatan ini dilakukan secara rutin, bukan setiap hari, tetapi cukup sering sehingga Bu Nina tidak lagi merasa sunyi.
Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk menguatkan kedekatan mereka, untuk berbagi cerita, dan untuk menegaskan kembali bahwa mereka saling membutuhkan. Mereka berdua menyadari bahwa hubungan ini sensitif. Bu Nina adalah janda dan Danu adalah pemuda yang tinggal tepat di sebelahnya. Mereka sadar omongan tetangga bisa menjadi masalah. Oleh karena itu, semua kegiatan ini mereka lakukan dengan penuh kehati-hatian. Mereka sangat pragmatis dalam menjaga hubungan ini. Pertemuan lebih banyak terjadi di dalam rumah Bu Nina, dan mereka memastikan bahwa tidak ada gestur publik yang bisa disalahartikan. Fokus mereka adalah kualitas waktu yang dihabiskan bersama, bukan kuantitas. Dalam setiap obrolan, mereka mulai membahas masa depan. Danu tidak lagi melihat Bu Nina hanya sebagai tetangga, melainkan sebagai pasangan yang matang dan bisa memberikan kedamaian yang ia cari. Sementara Bu Nina melihat Danu sebagai pria yang bertanggung jawab, tulus, dan mampu memberikan perawatan yang konsisten. Kamu itu beda, Nu. Kamu gak janji muluk-muluk. Kamu hanya berjanji merawat kebun, dan kamu tepati. Itu yang paling penting buat saya. Kata Bu Nina suatu sore merefleksikan perbedaannya dengan pria-pria yang pernah ia kenal sebelumnya. Janji saya bukan cuma soal kebun, Bu Nina, tapi juga janji untuk menjaga ibu dan rasa nyaman yang kita temukan ini. Balas Danu menatap Bu Nina dengan komitmen. Setelah beberapa bulan menjalani rutinitas perawatan kebun yang intens dan penuh makna, Danu dan Bu Nina mencapai sebuah kesimpulan yang sama. Mereka merasa cocok dalam segala aspek. Danu merasa nyaman dengan kematangan Bu Nina, dan Bu Nina merasa aman dengan ketulusan dan tanggung jawab Danu. Hubungan mereka telah berkembang dari kebetulan yang lucu menjadi ikatan emosional yang solid. Mereka menyadari mereka tidak lagi bisa hidup tanpa kehangatan yang mereka bagi. Keputusan itu pun diambil. Mereka harus mengesahkan hubungan ini. Keputusan ini didasarkan pada naluri yang matang dan keinginan praktis untuk mengakhiri kesepian mereka dengan cara yang benar. Danu menyampaikan niatnya untuk menikahi Bu Nina kepada keluarganya. Awalnya ada keraguan, terutama karena perbedaan usia. Tetapi melihat tekad dan keseriusan Danu, serta ketenangan yang dipancarkan oleh Bu Nina, keluarga akhirnya memberikan restu. Ini adalah langkah komitmen final untuk mengubah status mereka dari tetangga yang dekat menjadi pasangan suami istri. Bu Nina juga merasa lega. Pencariannya yang panjang dan melelahkan yang melibatkan gonta-ganti pria dan perjalanan keluar kota telah berakhir di teras rumahnya sendiri, bertemu dengan pria yang terkunci dan jujur tentang kelelahannya. Tidak lama kemudian, Danu dan Bu Nina menikah. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh makna. Mereka resmi menjadi suami istri yang sah, mengakhiri segala potensi omongan miring tetangga, dan yang paling penting, mengakhiri kesepian yang selama ini menyelimuti hati mereka. Kini, setiap kali Danu pulang larut dari bengkel, ia tidak lagi menemukan rumah yang gelap dan terkunci. Ia disambut oleh cahaya hangat dari rumah Bu Nina, yang kini juga adalah rumahnya. Ia tidak lagi harus tidur di teras yang dingin. Bu Nina tidak lagi harus mencari hiburan di luar, karena ia sudah memiliki suami yang setiap hari menepati janji untuk merawat kebunnya dengan baik dan benar. Mereka hidup bersama, saling menguatkan, menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati bisa ditemukan dari takdir yang paling sederhana dan paling tidak terduga sekalipun. Mereka pun bahagia, hidup sebagai suami istri yang sah dengan komitmen untuk terus menjaga kebun cinta yang mereka rawat bersama.